bagian dari garis singgung suatu kurva. Kedua, turunan dapat digunakan untuk menentukan interval di mana suatu fungsi naik dan turun. Ketiga, turunan dapat diterapkan untuk menentukan nilai stasioner suatu fungsi. 4. Turunan dapat diterapkan dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan penamaan gerak. 5. Turunan dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan maksimum dan minimum. Berikut merupakan beberapa rumus dasar untuk menentukan turunan. 1. Fx sama dengan C. Dengan C merupakan konstanta. Yang turunan dari fungsi tersebut adalah fx sama dengan 0. Yang kedua, fx sama dengan x. Turunan dari fungsi tersebut adalah fx sama dengan 1. Yang ketiga, fx sama dengan a dikali n. Turunan dari fungsi tersebut adalah fx sama dengan an dikali n pangkat 1. Selanjutnya, perjumlahan fungsi hx sama dengan fx ditambah gx. Turunan fungsi tersebut adalah h aksen x sama dengan fx ditambah g aksen x. Selanjutnya, pengurangan fungsi hx f sama dengan fx dikurang gx. Turunan fungsi tersebut adalah h aksen x sama dengan fx dikurang g aksen x. Selanjutnya, perkalian konstanta dengan suatu fungsi. kfx. Turunan dari fungsi tersebut adalah konstanta f aksen x. Baik, kita akan memasuki contoh. Tentukan turunan pertama dari fungsi berikut. Yang A, fx sama dengan 15x. Fx sama dengan 15x. F aksen x 15. X ini mempunyai pangkat 1. Jadi di sini dituliskan 1 dikurang 1 sama dengan 15 dikali 1. 15 dikali 1 sama dengan 15. Yang kedua, B, fx sama dengan 4. Penyelesaiannya fx sama dengan 4. F aksen x 4. Karena di sini nggak ada x, jadi pangkat 0 dikurang 0. Jadinya 4. 4 dikali 0, 0. Itu C. fx sama dengan 12. Penyelesaiannya fx sama dengan 12. F aksen x 12. Karena di sininya cuma mempunyai konstanta doang. Jadi pangkat 0 dikurang 1. Jadi 0. 2 dikali 12 sama dengan 0. Selanjutnya kita masuk ke arti geometri. Geometri merupakan bagian matematika yang membahas tentang bentuk dan ukuran dari suatu objek yang memiliki keteraturan tertentu. Geometri sudah dikenalkan sejak siswa kelas 1 SMA. Sebatas mengenal bola dan bukan bola, tabung dan bukan tabung, balok dan bukan balok, lingkaran dan bukan lingkaran, segitiga dan bukan segitiga, serta segi empat dan bukan segi empat. Melalui kesempatan ini, kami berupaya memberikan pengetahuan tentang luas permukaan dan volumenya, bangun ruang khususnya limas, kerucut, dan bola. Limas adalah bangun ruang 3
rubit. Jadi volume rubit tersebut adalah 3140 cm kubik. Yang ketiga yaitu bola. Bola merupakan bangun ruang berbentuk setengah lingkaran diputar mengelilingi garis tengahnya. Bola mempunyai satu sisi dan satu titik pusat. Sisi bola disebut dinding bola. Bola tidak mempunyai titik sudut. Sifatnya mempunyai satu sisi, tidak mempunyai titik sudut, tidak mempunyai bidang datar, hanya mempunyai satu sisi lengkung tertutup. Contohnya, sebuah bola karet dipompa hingga diameter luarnya 28 cm. Hitunglah luas permukaan bola karet tersebut. Cara penyelesaiannya diketahui diameternya 28 cm. Karena kita mau mencari jari-jarinya, jadi jari-jari bola karetnya 28 per 2. Jadi sama dengan 14 cm. Yang ditanya luas permukaan bola karet. Jadi jawabannya luas permukaan bola karet rumusnya 4 kali V kali R kuadrat. Luas permukaan 4, V-nya kita pakai 22 per 7. R kuadratnya, R tadi kan jari-jarinya 14 cm. Jadi 14 cm kali 14 cm dapat hasilnya 196 cm. Jumlah dari hasil seluruhnya yaitu 2464 cm kuadrat. Jadi luas permukaan bola karet adalah 2464 cm kuadrat. Jadi kesimpulan dari presentasi kami yaitu turunan merupakan suatu perhitungan terhadap perubahan nilai fungsi karena perubahan nilai variabel. Beberapa macam turunan yaitu turunan fungsi aljabar, turunan akar, turunan parsial, turunan implisit, dan yang lain.